Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وأحبابنا في الله ضيوفنا الأعزاء مستمعي الكرام, para penggemar cinta ilmu di mana saja Anda berada. Tajuk pembicaraan yang kita bicarakan pada pertemuan ini berkenaan dengan salah satu daripada rukhsah kelonggaran hukum yang Allah berikan kepada kita pada waktu kita bepergian. Jadi dalam jarak perjalanan yang cukup dan juga dengan tujuan yang pasti dan jelas, seperti untuk berniaga, untuk berziarah, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, atau juga dengan hal-hal yang seumpamanya, maka dengan kita diberikan kelonggaran untuk melaksanakan sembahyang qasar dan jamak. Yang 4 akan menjadi 2, dan yang terpisah akan dapat kita kumpulkan pada waktu yang pertama atau pada waktu yang kedua. Ini maknanya apa? Maknanya, yang walaupun pada waktu kita bepergian, yang walaupun bisa dengan kita tidak lagi berada di tempat kediaman, tetap saja dengan kita bersama ketentuan hukum. Bukannya setakat itu, mungkin kalau kita pandang sinis atau kita pandang sepele, apakah sampai pada waktu kita musafir juga dengan kita dikejar oleh hukum? Tidak. Anda jangan berpandangan semacam itu. Kita harus ingat terlebih dahulu matlamat dan tujuan Allah menciptakan kita. Kita diciptakan untuk apa? Bukan untuk ke tempat rekreasi, bukan untuk berniaga, bukan untuk kesana dan kemari, bukan juga untuk berhibur. Allah ciptakan kita dan untuk ibadah. Maka rekreasimu, hiburanmu, perjalananmu, perniagaanmu, perdaganganmu, usahamu, bisnismu, itu juga harus tidak boleh luput daripada ibadah. Jadi yang walaupun kita sudah tinggalkan kampung halaman kita, yang walaupun jarak yang kita tempuh itu cukup lumayan jauh, tapi tetap saja dengan hukum senantiasa dan selalu bersama kita. Ini sebagai suatu kehormatan, supaya tidak ada detik-detik waktu kita yang tersia-sia, supaya tidak ada sedikit pun daripada umur kita yang tidak mempunyai makna, agar peruntukan waktu yang Allah bagikan kepada kita, umur yang serba sedikit, satu dapat termanfaatkan dengan baik, kemudian yang kedua akan dapat membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan akhirat yang tidak ada tandingannya, yang kalau pada saat seseorang tidak berjaya untuk memperolehinya, dia tidak diberikan peluang kedua dan ketiga untuk kembali dan juga untuk berusaha mendapatkannya. Nah, jadi jamak takdim, jamak takhir ini diantara daripada kelonggaran yang Allah berikan kepada kita waktu kita bepergian. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah dengan kita mulakan dengan yang pertama, sembahyang jamak. Arti daripada jamak, kita menghimpunkan zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya pada waktu salah satu dari keduanya. Kalau kita himpunkan pada waktu yang pertama, namanya jamak takdim. Kalau kita himpunkan pada waktu yang kedua, namanya jamak takhir. Tapi kepada siapa? Kepada seseorang satu yang memang ada tujuan tertentu yang dituju secara mubah. Jadi kalau dia berangkat daripada Kedah menuju Bukit Jalil karena ada konsep di sana, dan dia tahu konsep di sana itu macam-macam bentuk manusia yang akan terpancangkan, yang akan ternampak di depan mata kepalanya, dia tidak boleh kasar jamak.
Dia tidak boleh buka puasa, dia tidak boleh memakan bangkai dalam keadaan darurat, dia tidak boleh bertayamum, dia tidak boleh meninggalkan sembahyang Jumat. Kenapa? Sebab itu namanya safar ma'siyah. Jadi kepergian yang mana yang membolehkan kita untuk mendapatkan kelonggaran hukum? Satu, kepergian yang mubah dengan jarak ukuran yang cukup. Jadi kalau daripada KL menuju Seremban misalnya, itu belum cukup. Atau menuju Nilai masih belum cukup. Atau kemana? Nah, ke Bangi katanya. Ke Bangi masih di kawasan KL, tak ada orang musafir ke Bangi. Sini ke Ipoh, oke. Sini ke Kelantan, ke Terengganu, ke Gerik, atau juga sini ke Kedah, ke Pulau Pinang. Jadi dengan jarak ukuran yang cukup, maka dengan kita antara dua pilihan. Ima dengan kita melaksanakan salat secara jamak takdim, artinya asar kita percepat dan kita kerjakan pada waktu zuhur, dan isya kita percepat dan kita kerjakan pada waktu maghrib, jamak takdim, dengan beberapa syarat. Ulama mengatakan kalau kita ingin mengenal pasti tentang kedudukan daripada dua cara tadi itu, mana yang lebih afdal, takdim atau takhir? Ulama mengatakan ala hasabiz dzuruf, ikut situasi dan kondisi. Kalau kita lagi singgah, lagi berada di satu tempat di R&R, minum, ngopi, makan dan seumpamanya, dan pada saat itu tiba waktu zuhur, maka afdalnya dengan kita melaksanakan jamak takdim. Tapi kalau pada saat kita sedang manduk, nih pirari lagi laju tengah jalan, masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, apakah kita berhenti, kita tengah jalan? Nah, teruskan saja. Afdalnya dalam keadaan semacam itu kita jamak takhir. Kira-kira dalam 2,5 jam lagi kita akan sampai ke Gerik. Kira-kira dalam 1,5 jam lagi kita akan sampai ke Ipoh misalnya. Jadi kalau pada saat waktu adzan pertama dah masuk sedangkan kita masih di perjalanan, afdalnya takhir. Oke, kita kembali kepada jamak takdim. Jadi untuk melaksanakan jamak takdim harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama dimulakan dengan sembahyang yang pertama. Jadi sembahyang yang pertama zuhur dulu, kemudian asar. Itu wajib. Sangat-sangat bijaksana sekali sebab dia yang punya waktu. Takkan orang yang punya waktu yang jadi tuan rumah dikebelakangkan, ditakhirkan, tidak. Dia yang punya waktu. Kalau macam itu kita mulakan dengan sembahyang waktu terlebih dahulu. Dan selesai kita laksanakan sembahyang yang pertama, kemudian kita susul kembali dengan sembahyang yang kedua. Syaratnya mualad. Jadi dimulakan dengan sembahyang yang pertama dengan bermualad. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah, astaghfirullah 3 kali, kamar saja lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nanti urusan roti canai, cikuduk, nasi lemak, selapar apapun perut kita jangan makan dulu. Saya dah lapar nih. Takkan tak boleh makan? Boleh, tapi anda tak boleh jamak. Nanti kalau seandainya makan dulu, pilih nak jamak kan, nak makan dulu kah? Kalau nak makan silakan. Tapi syarat untuk kita jamak takdim harus dengan kita kerjakan 2 sembahyang tadi itu secara berturut-turut, secara bermualat. Oke, selesai kita kerjakan sembahyang yang pertama, secepatnya kita kumandangkan qomat untuk kita melaksanakan sembahyang yang kedua. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, sebelum kita mengakhiri sembahyang yang pertama, niat untuk jamak itu sudah terlintas dalam hati. Jadi niat jamak tidak mesti kita niatkan pada waktu takbir. Pada waktu takbir rakaat atau sembahyang yang pertama, boleh pada waktu kita takbir, boleh kita niatkan sebelum kita salam daripada sembahyang yang pertama, ataupun juga ikut pendapat sebagian ulama boleh diniatkan jamak takdim itu pada semasa salam. Assalamualaikum warahmatullahi, niat dalam hati aku nak jamak. Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Ada lagi pendapat yang keempat mengatakan boleh diniatkan jamak takdim itu selepas salam, tapi dalam jangka waktu yang agak cepat.
salam ke kanan, salam ke kiri, datang syaitan. Kata syaitan, buat apa awak payah-payah nanti sembahyang lagi di waktu asar. Elok buat sembahyang sekarang saja. Terlintas dalam hati, oke, makasih syaitan, kali-kali ini mungkin kali pertamanya awak bernasihat elok dengan aku, kita pun sembahyang. Rupa-rupanya dia ada kepentingan lagi daripada sembahyang kita, supaya kalau pada waktu kita sudah jamaah, dia juga ada keperluan untuk hadir konser di mana lepas asar. Mungkin saja syaitan tuh lasa sungguh. Jadi tidak akan. Jadi jangan percaya dengan nasihat syaitan. Nasihat kalau baik elok sekalipun, tetap saja nasihatnya tidak baik. Mungkin dia ada kepentingan, apa saja tujuannya. Walhasil syarat-syarat sudah terpenuhi. Yang pertama, dimulakan dengan sembahyang yang pertama. Kemudian yang kedua, berturut-turut. Kemudian yang ketiga, dengan niat jamak pada waktu sebelum kita mengakhiri sembahyang yang pertama atau sebelum salam. Ikut pendapat ketiga dan keempat, boleh di waktu salam, dan juga ada pendapat mengatakan boleh selepas salam, tapi sesegera mungkin. Kemudian yang terakhir daripada syarat-syaratnya, pada saat kita memulakan sembahyang yang kedua, kita masih di perjalanan. Jadi kalau seandainya ternyata begitu kita nak takbir, ternyata dengan posisi sudah mendarat di KLII, ataupun juga sampai ke tempat tujuan kita, maka dengan salat yang kedua tidak boleh kita laksanakan. Ini untuk jamaah takdim. Untuk jamaah takhir, ulama mengatakan syarat yang disyaratkan hanya satu saja. Tartib tidak wajib, mualat pun juga tidak wajib. Kemudian niat jamaknya diniatkan sebelum berakhir waktu yang pertama. Kita masih dalam perjalanan, naik motor, kita nak berhenti, tak nak berhenti bila berhenti sebelum sampai tujuan kita Kedah. Kita bertolak daripada KL pada pukul 2. Target kita sebelum pukul 6 kita sudah sampai. Dalam hitungan pukul 5-an dah sampai di Kedah, karena kita ada program lepas maghrib nak berehat sejenak. Jadi jangka waktu yang diberikan hanya 3 jam saja. 3 jam ke Kedah, berarti kalau 450 bagi 3, maknanya 1 jam kita dalam 150-an, dan kita nak berhenti untuk salat. Oke, kalau macam tu kita bawa dalam kelajuan 180, senang sedikit. Kanan kiri tak kisah. Sebab kalau potong kanan saja tak boleh. Kita kena guna kanan, kena guna kiri, kena guna bahu jalan juga yang hak tepi itu, yang hak polis saja. Polis tak ada, kita lalu di situ, sama-sama memanfaatkan. Polis terburu-buru, kita juga kali terburu-buru. Jadi insya-Allah lah tak bersalah. Jadi kalau seandainya dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, hukum haram pun boleh jadi boleh. Begitu juga dengan jalan yang hak pinggir tadi itu, dalam keadaan terpaksa juga boleh kita gunakan. Jadi pada masa kita di perjalanan tadi itu, waktu adzan pertama sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, niatkan dalam hati, aku akan menangguhkan sembahyang zuhur dan akan aku laksanakan secara jamaah takhir nanti pada waktu yang kedua. Macam itu juga dengan maghrib. Masuk waktu maghrib, niatkan dalam hati, maghrib akan kutangguhkan secara jamaah takhir pada waktu yang kedua. Hadza wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.